Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, masyarakat Sekar Gadung yang mudah-mudahan panjenengan semua diberkahi Allah Ta'ala. Ketika mendengar pengumuman yang disampaikan panitia, Masya Allah ada 121 ekor kambing dan 13 ekor sapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah panjenengan semua Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dengan amal soleh ini kita bertawasul dengan amal soleh ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan panjenengan semua dengan keturunannya dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, kali ini izinkan saya untuk membahas sesuatu yang bukan tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, meskipun ini adalah bagian daripada agama Nabi Ibrahim, karena Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hajj, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Millata abikum Ibrahim, Islam adalah agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dialah yang memberikan nama kepada kalian dengan muslimin, baik sebelum itu maupun sekarang ini. Begitulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, tentunya mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah memikirkan hal ini, tetapi sejak sekarang mulai hari ini, mesti ini yang kita jadikan sebagai cita-cita kita bersama.
Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita dalam Al-Quran banyak rumah tangga ma'asyiral muslimin. Ada rumah tangga Abu Lahab, panjenengan tentu tahu ya, yang tentu Abu Lahab bersama istrinya yang diabadikan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, yang tentang istrinya Allah Ta'ala mengatakan wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang tentunya mereka berdua akan kumpul bersama di neraka. Saya kira tidak akan ada seorang pun dari kita ma'asyiral muslimin yang ingin nanti di akhirat kumpul bersama istri dan anak-anaknya dalam neraka. Ada yang ingin seperti itu? Tidak ada, insya Allah. Allah juga menjelaskan dalam surat At-Tahrim, ma'asyiral muslimin, ada keluarga Fir'aun dan Siti Asia, di mana Fir'aun di neraka, Siti Asia di surga. Adakah di antara panjenengan yang ingin dia sebagai suami seperti Fir'aun di neraka sementara istrinya di surga? Tidak ada ya? Atau kebalikannya, dalam surat At-Tahrim, surat yang sama, Allah menjelaskan ada keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, istrinya di neraka, suaminya di surga. Ada yang ingin seperti itu? Tentu tidak ada. Yang ada adalah kita semua ingin agar berkumpul bersama-sama di surga bersama dengan anak keturunan ma'asyiral muslimin. Inilah yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mengharapkan demikian, apa yang mesti kita lakukan? Banyak sekali ayat yang Allah Ta'ala membimbing kita untuk menuju ke sana ma'asyiral muslimin. Saya tidak akan menyebutkan semua ayatnya karena tidak cukup waktunya ma'asyiral muslimin, belum nanti menyembelih dan lain sebagainya. Ayat pertama diantaranya adalah surat At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, panjenengan semua beriman insyaallah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sampai di sini aja. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini ma'asyiral muslimin, dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan yang namanya qu anfusakum wa ahlikum nara adalah kita sebagai orang tua senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara ma'ruf dalam Islam sangat banyak. Perkara mungkar yang mesti kita hindari dalam Islam juga sangat banyak. Tidak cukup waktunya untuk menyebutkan semuanya. Tetapi saya akan menyampaikan contohnya saja dan yang paling penting 3 perkara ma'asyiral muslimin. Jadi yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, seorang muslim ketika dia menikah, ketahuilah bahwa orang tua adalah driver, bahwa suami adalah driver, istri adalah navigator, anak-anak adalah penumpangnya, dan pernikahan adalah kendaraannya. Ketika panjenengan sebagai seorang suami hendak nyetater mobil, nyetater motor, pasti ada tujuannya ma'asyiral muslimin. Pernah tidak panjenengan nyetater mobil atau motor tanpa ada tujuan selain manasi? Tentu tidak ada. Dan setiap kita ketika menaiki kendaraan yang namanya pernikahan, tujuannya harus jelas, visi misinya harus jelas. Apa itu? Yaitu kumpul bersama di surga. Pernahkah kita menanyakan hal itu dan merenungkan hal ini dalam diri kita masing-masing ma'asyiral muslimin? Mestinya harus iya. Karena tadi panjenengan tidak ada yang ingin seperti keluarga Abu Lahab kan? Ada yang ingin? Atau ingin seperti keluarga Fir'aun? Atau ingin seperti keluarga siapa tadi yang ketiga? Nabi Nuh atau Nabi Lut? Tentu tidak ada. Makanya ini yang harus kita yang harus kita canangkan dan kita rencanakan mulai hari ini. Jadi perkara yang mesti kembali kepada qu anfusakum wa ahlikum nara ma'asyiral muslimin, yang namanya suami istri harus berjalan bareng, berjalan sejajar, berjalan seia sekata seirama untuk senantiasa melakukan qu anfusakum wa ahlikum nara.
sangat banyak Bapak Ibu, tapi pertama kali yang saya contohkan adalah masalah syirik. Jangan sampai yang namanya syirik itu masuk dalam rumah tangga kita. Zaman sekarang orang kalau misalnya dia ada benci dengan tetangga, benci dengan siapa, atau ingin melamar seorang wanita kemudian ditolak, ada istilah cinta ditolak dukun bertindak. Atau terkadang orang itu pekerjaannya susah, sulit, insya Allah kalau masyarakat kadang tidak, tetapi di tempat lain pasti datang ke guru supranatural atau dukun, istilahnya kalau tidak yakun. Yakun itu kiai dukun. Ini tidak akan kita ketahui ma'asyiral muslimin kalau kita tidak pernah belajar tauhid. Atau orang sakit keras jauh-jauh di zaman kita. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada seorang sahabat yang pakai jimat biar sembuh. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dengan sanad sahih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi salah seorang sahabat. Kemudian Nabi melihat pada lengan sahabat itu ada gelang dari kuningan. Nabi bertanya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang itu, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa? Mungkin tujuannya selain itu. Maka sahabat itu mengatakan, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini gelang untuk menyembuhkan penyakit wahinah, penyakit yang menimpa lengan saya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi ma'asyiral muslimin? Beliau langsung mengatakan, "Inza'ha," lepaskan gelang itu. "Fa innaha la taziduka illa wahnan." Gelang itu tidak akan menambahkan kepadamu selain penyakit. Dan bahayanya di sini ma'asyiral muslimin, wa innaka law mutta, kalau kamu mati, wa hiya alaika, dan gelang itu ada padamu, ma aflahta abadan, selamanya kamu tidak akan beruntung. Kenapa? Karena orang musyrik itu ma'asyiral muslimin, sebanyak apapun amalnya, neraka tempat kembalinya. Sebanyak apapun amal yang manusia lakukan, tapi kalau mati dalam kondisi musyrik, neraka. Dalam Al-Maidah 72 Allah Ta'ala mengatakan, "Innahu may yusyrik billah," siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, sungguh Allah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidh dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Jauh-jauh kita ma'asyiral muslimin, para nabi saja adakan mereka musyrik, neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut atau Az-Zumar kalau tidak salah, yang intinya ayat itu berbunyi seperti ini, "Walaqad uhiya ilaika," sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, "wa ilal ladzina min qablik," dan kepada para nabi sebelum kamu. Apa wahyunya ma'asyiral muslimin? "La in asyrakta," jika kamu berbuat syirik, "la yahbatanna amaluk," pasti habis amalmu. Padahal nabi, "wa la takunanna minal khasirin," dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Maka suami istri yang ingin, yang bercita-cita kumpul bersama di surga, tidak akan memasukkan yang namanya syirik ke dalam rumahnya. Apakah berupa jimat, apakah berupa kaligrafi, apakah berupa sesuatu yang dipendam, tidak akan. Dan ini ma'asyiral muslimin sekali lagi tidak diketahui kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak mengikuti majelis taklim, itulah mengapa sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban setiap muslim. Agar kita ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Itu semua hanya kita ketahui ma'asyiral muslimin lewat belajar ilmu syar'i. Jadi perkara pertama yang suami istri yang bercita-cita kumpul bersama di surga adalah berjalan bersama, jangan sampai masuk dalam rumah tangga ini yang namanya suatu kesyirikan. Perkara kedua ma'asyiral muslimin yang tidak kalah pentingnya dalam masalah sholat.
Jangan sampai kemudian di dalam rumah ada laki-laki yang tidak sholat, istri yang tidak sholat, atau sholat 5 waktu bolong-bolong, atau ditunda-tunda. Na'udzubillah. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Nabi mengatakan, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua ma'asyiral muslimin orang yang senantiasa sholat tepat pada waktunya. Tinggal dibalik, kalau perkara yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah sholat tepat pada waktunya, berarti kalau sholat molor-molor berarti apa? Dibenci, perkara paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari mengatakan, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin, dan pukul mereka kalau umur 10 tahun tapi tidak mau sholat. Mari kita perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, antara 7 tahun sampai 10 tahun ada berapa tahun? Ada 3 tahun. Kalau 1 tahun itu 360 hari, berarti 360 dikali 3 tahun ada berapa? Halo? Pinten? Pasnya pinten? 360 dikali 3 pinten? 1080. Sesuai ini. 1080 dikalikan 5 kali waktu sholat ada berapa? Masuk karena saya ngerti matematika. 5.400, masya Allah. Dosen matematika nih berarti. Jadi Bapak Ibu selama 5.400 kali, mulai umur 7 tahun sampai 10 tahun, itu jenengan nggak usah cewek, nggak usah gebuk, nggak usah apalagi jambak, nggak usah berkata kasar, cuma nak ayo sholat, nak ayo sholat, nak ayo sholat, otomatis ma'asyiral muslimin anak di atas 10 tahun sholat sendiri. Kalau sampai umur SMA bangku kuliah tidak sholat, berarti ada yang salah. Yang jelas yang salah itu bukan tetangganya tapi orang tuanya. Orang Arab itu bilang hatta himar ya akhi, sampai himar. Berapa himar ini? Keledai. Lau qulta lahu kulla yawmin 5 marrat salli sayusalli huwa. Kalau kamu katakan kepada keledai tadi 5 kali sehari sholat akan sholat itu keledai katanya seperti itu, maka bagaimana dengan yang namanya anak manusia? Perkara sholat, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholat. Perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dari amal hamba adalah masalah sholat. Jangan diremehkan ma'asyiral muslimin masalah sholat. Kalau kita diperintahkan sholat, berarti kita juga wajib belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana agar kita bisa wudhu yang benar. Buat apa kita sholat tapi wudhunya salah? Betapa banyak kita sholat tetapi sholatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baca Fatihah cepat sekali misalnya, di sini tidak ada insya Allah. Di Sidoarjo banyak Pak. Jadi makmum panjenengan baru iya karena budu wa iya karena nasta'in, imam sampun rukuk, padahal Al-Fatihah adalah rukun. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Salat tidak sah bagi yang tidak baca Fatihatul Kitab. Perkara ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memakan makanan yang halal. Panjenengan bersedekah, panjenengan berkorban Pak, tetapi dari barang yang tidak halal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang safarnya panjang, as'ata aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ila sama, yang mengangkat kedua tangannya ke langit.
Kira-kira niki sinten? Niki jamaah haji ketika wukuf di Arafah. Ya Rabbi ya Rabb, wa mat'amuhu haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan baik haji maupun doanya, naudzubillah. Dan saking pentingnya makanan halal, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati ketika beliau lagi merapikan kurma zakat fitrah bersama Hasan umur 2 tahun. Tiba-tiba Hasan umur 2 tahun, Mbak, nggak tahu kalau itu kurma sedekah, diemplok-peluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kakek, apa yang beliau laksanakan? Apa yang beliau lakukan? Bukannya beliau mengatakan ndak apa-apa sik cilik engko gede ngerti dhewe, enggak. Atau beliau mengatakan ini kan cucunya Nabi, mosok masuk neraka gara-gara satu butir kurma, mboten. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kih dengan bahasa Persia yang artinya dalam bahasa Gadung, lepen. Ala ta'lam anna la na'kulu sadaqah, tidak tahukah kamu nak kalau kita keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Hati-hati ma'asyiral muslimin dengan barang haram. Makanya ketika dibacakan ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah di muka bumi makanan yang halal dan thayyib. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah, tolong panjenengan doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang doanya mustajab. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin? Beliau mengatakan, ya Sa'du wahai Sa'ad, atif mat'amak, perbaiki makananmu, takun mustajabat dakwah, niscaya doamu mustajab. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, demi Rabb yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya, innal abda la yaqdhifu luqmatal harama fi jawfih, hamba itu benar-benar memakan satu suapan makanan haram, dimasukkan dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari gara-gara satu makanan yang haram. Makanya berhati-hati ma'asyiral muslimin ketika kita mencari nafkah. Perhatikan ini murni halal atau tidak. Karena orang yang dia ingin ngajak kumpul bareng dengan keluarganya di surga senantiasa menghindari makanan yang haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini satu ayat saja surat At-Tahrim ayat 6. Saya tidak akan mendatangkan banyak ayat Bapak Ibu, cuma 2 saja. Yang kedua adalah ayat dalam surat At-Tur ayat 21. Sesuai dengan ayat ini ma'asyiral muslimin, panjenengan diperintahkan Allah Ta'ala kalau ingin ngajak sekeluarga kumpul bersama di surga, ingin bahkan kumpul bersama di surga bareng-bareng, berarti terapkan surat At-Tur ayat 21, tanamkan iman, kata Allah Ta'ala. Allah berfirman, walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti anak keturunannya dalam keimanan. Ini yang wajib panjenengan garis bawahi. Walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti anak keturunan mereka dalam iman. Kata Allah Ta'ala apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan dengan bapak-bapaknya itu keturunannya dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak kami kurangi sedikit pun pahala amal soleh mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang tergantung kepada amal yang dia usahakan. Pertanyaannya sekarang ma'asyiral muslimin, bagaimana cara menanamkan iman? Apakah iman ini ditanamkan di bangku-bangku sekolah?
Nopo kira-kira jawabannya? Halo. Panjenengan ketika sekolah diajari iman mboten? Nopo contohnya kok bilang nggih? Panjenengan semua belajar IPA mboten? Betul IPA panjenengan nggih? Nggih. Lali. IPA Bapak Ibu biologi, panjenengan belajar IPA kan? Tentang turunnya hujan yuk nopo? Halo. Menurut dhisik. Oh berarti asal 5 biologi nih. Jadi IPA itu Bapak Ibu ngapunten kalau saya salah. Itu kan katanya matahari nopo menyerap air laut nih. Air laut kemana? Menguap nih. Jadi nopo? Jadi apem nopo? Jadi awan. Jadi apem. Awan diterbangkan angin jadi nopo? Baru turun hujan. Lalu seperti itu disebutkan tidak bahwa Allah yang menurunkan hujan? Kalau misalnya disebutkan Allah yang menurunkan hujan cara ilmiah seperti itu, tidak apa-apa Pak. Tapi ini kita diajari jadi ateis ini, seakan-akan semua berjalan sendiri. Padahal tidak ada apapun di muka bumi dan di langit ini kecuali berjalan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan jenengan baca dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Padahal bulat, tetapi Allah menjadikan sebagai hamparan. Karpet begini kita lewat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Menjadikan atap, menjadikan langit sebagai atap. Ada tiangnya betul? Tidak ada. Wassamaa binaan, terus ini wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan ma'asyiral muslimin fa akhraja bihi minat thamarat. Dengan air hujan itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan-tandingan padahal kalian mengetahui apa? Bahwa hujan turun dari Allah. Kok katanya matahari yang menghisap itu loh. Begitu ma'asyiral muslimin. Berarti iman, kalau bukan orang tua yang mengajarkan, mungkin ma'asyiral muslimin kita tidak bisa mendapatkan iman. Mungkin ada memang sekolah yang mengajarkan iman, tetapi dengan kurikulum yang ada sekarang saya kira tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya panjenengan sebagai orang tua tanamkan iman. Dan menanamkan iman itu Bapak Ibu ketika anak masih balita. Contohnya apa? Ada seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah. Ini sampai jam pinten ini? Jam 9. Oke. 5 menit lagi. Oke, kalau begitu terakhir ini contohnya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Beliau menikah dengan Ummu Salamah, bawa anak namanya Umar. Anak kecil ma'asyiral muslimin. Ketika makan bareng orang itu anak kecil, comot sana comot sini, nggak baca bismillah tangan kiri segala macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang tua mengatakan, ya gulam, nah sambillah, baca bismillah dulu. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu. Ajarkan iman. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Seperti itu ma'asyiral muslimin. Nanti disambung kesempatannya akan datang insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Cukup sekian khutbah pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa aradal islam wal muslimin bisu'in fa'ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.